Pemuda miskin selamatkan gadis cantik di tumpukan sampah dan merawatnya di gubuk sederhananya. Ternyata gadis itu adalah seorang CEO yang baru saja dibegal dan dibuang di tempat itu. Namun ketika sembuh balasannya bikin aku begini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Amin. Yang belum subscribe, ayo buruan dukung sekarang juga. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Hujan baru saja reda malam itu. Langit masih dipenuhi awan gelap yang sesekali disambar kilatan petir jauh di ufuk barat. Yanto duduk termenung di beranda gubuk kecilnya, memeluk lutut, mencoba mengusir hawa dingin yang menusuk tulang. Atap gubuk reot yang terbuat dari seng bekas masih meneteskan air, membuat lantai tanah becek di dalam rumahnya semakin lembab. Ia menatap kosong ke arah lampu jalan yang redup tak jauh dari gubuknya. Hidup baginya terasa begitu berat. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang memulung barang bekas untuk sekadar bisa membeli sebungkus nasi. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat dekat. Dunia terasa sepi baginya. Tiba-tiba, di tengah kesunyian malam, terdengar suara lirih, seperti seseorang yang merintih. Yanto mengerutkan dahi. Suara itu samar, nyaris tertelan oleh suara tetesan air dari pepohonan. Ia memasang telinga lebih seksama. Tolong! Suara itu lagi, kali ini lebih jelas. Yanto langsung berdiri. Hatinya berdebar. Siapa yang bisa berada di tempat ini malam-malam begini? Lokasi gubuknya memang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah kecil yang sudah lama dibiarkan begitu saja. Biasanya hanya kucing liar atau anjing yang mencari makan di sana. Tapi suara itu jelas bukan suara hewan. Itu suara manusia, suara seorang perempuan. Dengan langkah hati-hati, Yanto berjalan menuju sumber suara. Aroma busuk sampah menyambutnya begitu ia mendekat. Menusuk hidung, membuat perutnya mual. Namun ia mengabaikannya. Dalam remang cahaya lampu jalan yang temaram, matanya menangkap sosok tergeletak di antara tumpukan plastik dan kardus bekas. Ya Tuhan! Gumam Yanto kaget. Seorang gadis muda terbaring di sana. Rambutnya yang panjang berantakan, wajahnya pucat penuh keringat, tubuhnya dipenuhi luka dan lebam. Gaunnya yang mahal tampak kotor, robek di beberapa bagian. Ia terlihat sangat lemah, bahkan nyaris tak sadarkan diri. Yanto langsung berjongkok di sampingnya. "Mbak, dengar saya? Mbak, bangun!" ujarnya panik. Gadis itu membuka sedikit matanya, menatap samar ke arah Yanto. Bibirnya bergetar, mencoba mengeluarkan suara. "Tolong!" katanya lirih, sebelum akhirnya kembali terkulai. Tanpa pikir panjang, Yanto segera mengangkat tubuh gadis itu ke pelukannya. Tubuhnya terasa dingin, begitu rapuh, seakan tinggal menunggu waktu. Yanto berlari kembali ke gubuknya, meski kakinya tergelincir beberapa kali di jalan tanah yang licin. Sesampainya di gubuk, ia merebahkan gadis itu di atas tikar tipis satu-satunya yang ia miliki. Dengan tergesa ia mencari air bersih dalam jerigen kecil, lalu mengambil kain lusuh untuk membersihkan wajah dan luka-luka gadis itu. "Siapa kamu, Mbak? Kenapa bisa sampai di tempat itu?" gumam Yanto lirih, meski tak berharap jawaban. Hatinya bergetar melihat kondisi gadis itu. Meski penuh luka dan kotoran, jelas terlihat ia bukan gadis sembarangan. Wajahnya begitu cantik, anggun, berbeda dari orang-orang di kampung miskin sekitarnya. Malam itu, Yanto tak bisa tidur. Ia terus berjaga di samping gadis itu, memastikan napasnya masih teratur. Di luar, suara serangga malam dan tetesan hujan menemani keheningan. Dalam hati, Yanto sadar, malam ini hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu siapa gadis itu, tapi pertemuan tak terduga di balik tumpukan sampah itu seperti takdir yang kelak akan mengikat jalan hidup mereka berdua. Dengan hati-hati, Yanto membersihkan luka-luka di lengan dan wajahnya menggunakan kain basah. Ia tidak memiliki obat-obatan, hanya sedikit air bersih yang tersisa dalam jerigen. Namun, ia tetap berusaha sebaik mungkin.
Ia merobek kain bekas dari pakaiannya sendiri untuk membalut luka di tangan gadis itu. Sesekali, ia menatap wajah sang gadis. Meski dalam keadaan kacau, jelas sekali bahwa ia memiliki paras yang cantik. Kulitnya putih bersih, meski kini dipenuhi goresan. Alisnya tegas, bibirnya mungil, dan bentuk wajahnya anggun. Sejenak Yanto tertegun, hampir tidak percaya bahwa sosok seperti itu kini tergeletak di gubuk kecilnya. Perlahan, kelopak mata gadis itu bergetar. Ia mulai sadar. Dengan susah payah, ia menggerakkan bibirnya. "Di mana aku?" Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Yanto langsung mendekat, menatapnya penuh kekhawatiran. "Tenang, Mbak. Kamu aman sekarang. Tadi saya temukan di tumpukan sampah. Kamu pingsan, jadi saya bawa ke sini." Mata gadis itu sedikit terbuka, menatap berkeliling. Ia terlihat bingung melihat gubuk sederhana itu, dinding bambu reot, lantai tanah, dan hanya sebuah lampu minyak kecil yang menyala redup. Empah." Ia mengulang kata itu lirih, seakan tidak percaya. Yanto mengangguk pelan. "Iya, Mbak. Tapi nggak usah khawatir. Sekarang kamu sudah di sini. Istirahat saja dulu." Gadis itu berusaha bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia mengerang pelan, lalu kembali terbaring. Yanto segera menuangkan air ke dalam gelas plastik, lalu menyuapkannya perlahan ke bibir gadis itu. "Minum sedikit, biar nggak dehidrasi," ujar Yanto lembut. Gadis itu meneguk air dengan susah payah, lalu menatap Yanto sekilas. Ada rasa waspada di matanya, tapi juga rasa syukur. Aku." Suaranya terputus-putus. "Sinta." Yanto terdiam sejenak. Nama itu terasa indah di telinganya. Ia mengangguk pelan. "Sinta? Nama yang bagus. Saya Yanto." Sinta mencoba tersenyum tipis, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Beberapa detik kemudian, matanya terpejam lagi, terlelap dalam tidur. Yanto masih duduk di sampingnya, menatap wajah Sinta yang damai dalam tidurnya. Hatinya diliputi perasaan campur aduk, bingung, penasaran, sekaligus iba. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis ini? Dari mana asalnya? Kenapa ia bisa sampai di tumpukan sampah dengan tubuh penuh luka seperti itu? Namun Yanto memilih mengubur rasa ingin tahunya. Yang terpenting sekarang adalah menjaga gadis itu tetap hidup. Ia tahu, malam ini akan panjang. Ia tidak boleh tidur. Ia harus tetap berjaga, memastikan Sinta tetap bernapas. Di luar, bulan yang tadi tersembunyi di balik awan kini perlahan menampakkan diri. Sinarnya masuk melalui celah dinding gubuk. Yanto menatap cahaya itu dan bergumam lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Semoga besok kau bisa bangun dengan keadaan lebih baik, Sinta." Matahari pagi menyelinap malu-malu melalui celah dinding bambu gubuk reot itu. Udara masih terasa dingin, meski embun mulai menguap dari dedaunan di sekitar. Yanto yang semalaman tidak benar-benar tidur, masih duduk bersandar di dekat pintu. Matanya lelah, tapi hatinya lega melihat Sinta yang terbaring di tikar masih bernapas dengan teratur. Ketika cahaya pagi semakin terang, kelopak mata Sinta perlahan bergetar. Ia membuka matanya pelan, seolah cahaya yang masuk terlalu menyilaukan. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa kaku, dan kepalanya berat. "Di mana? Aku?" bisiknya dengan suara serak. Yanto segera bangkit, mendekat sambil membawa gelas berisi air. "Kamu di rumah saya. Jangan takut, Mbak. Semalam saya nemuin kamu di tumpukan sampah. Kamu pingsan, jadi saya bawa ke sini." Sinta menatap sekeliling. Ia terdiam beberapa detik, mencoba memahami tempat asing itu. Gubuk sederhana dengan dinding bambu bolong, atap seng yang berkarat, dan tikar tipis tempatnya berbaring. Wajahnya terlihat bingung sekaligus ngeri, kontras dengan kehidupannya yang selama ini terbiasa di tempat nyaman dan mewah. "Tempat sampah?" Suaranya lirih, nyaris tidak percaya. Yanto menunduk. "Iya. Saya dengar suara minta tolong, makanya saya ke sana. Pas saya lihat,
Kamu udah tergeletak di situ. Wajah Sinta mendadak pucat. Ingatan semalam kembali menghantam benaknya. Jantungnya berdegup cepat. Nafasnya memburu. Ia menggenggam erat ujung tikar. Tubuhnya sedikit gemetar. Aku dibegal, katanya dengan suara tercekat. Yanto menatapnya dengan kaget. Begal? Sinta mengangguk lemah. Mereka merampas semua barangku. Ponsel, dompet, perhiasan, semua hilang. Lalu, aku dipukul. Setelah itu, aku nggak ingat apa-apa lagi, sampai akhirnya terbangun di sini. Matanya berkaca-kaca saat mengucapkannya. Ada trauma yang jelas tergambar. Yanto bisa merasakan ketakutan itu, seolah-olah Sinta masih berada di dalam kegelapan malam ketika para penjahat itu menyerangnya. Ya Tuhan! Yanto bergumam pelan. Hatinya ikut tercekat. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikan yang dialami gadis itu. Kalau kamu nggak nemuin aku, lanjut Sinta dengan suara bergetar. Mungkin aku sudah mati dibuang di sana. Air matanya menetes. Ia menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Yanto merasa dadanya sesak melihat tangis itu. Tanpa banyak pikir, ia mengambil kain bersih lalu menyerahkannya. Sudah, Mbak. Jangan nangis. Sekarang kamu aman. Saya janji, nggak akan ada yang nyakitin kamu di sini. Sinta menerima kain itu, mengusap air matanya pelan. Tatapannya kemudian beralih ke Yanto. Ada sesuatu di sana. Rasa terima kasih yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Kamu mau nolong aku? Tanyanya lirih. Yanto tersenyum tipis, meski wajahnya masih lelah. Karena saya tahu rasanya ditinggal sendirian waktu butuh pertolongan. Lagian, kamu manusia. Siapapun yang nemuin kamu malam itu pasti nggak akan tega ninggalin kamu begitu saja. Sinta terdiam. Jawaban itu sederhana, tapi justru membuat hatinya hangat. Tidak banyak orang yang bisa berbicara setulus itu. Namun, luka yang ia alami bukan hanya di tubuh. Luka di hatinya jauh lebih dalam. Malam itu bukan sekadar perampokan. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang membuatnya yakin bahwa kejadian itu bukan kebetulan. Tapi ia memilih menyimpannya dulu, menunggu saat yang tepat untuk menceritakan semuanya. Untuk saat ini, ia hanya bisa menatap Yanto yang duduk di sampingnya. Seorang pemuda sederhana dengan pakaian lusuh, tapi matanya jernih, penuh ketulusan. Sinta tidak tahu apakah takdir yang menuntunnya bertemu dengan orang ini. Yang jelas, ia merasakan rasa aman yang sudah lama tidak ia rasakan. Siang itu, setelah semalaman hanya bisa berbaring, Sinta akhirnya sudah cukup kuat untuk duduk bersandar di dinding bambu gubuk kecil itu. Yanto baru saja pulang dari sungai dengan membawa seember air bersih. Keringat membasahi dahinya, tapi ia tetap tersenyum melihat Sinta mulai tampak lebih segar. Bagaimana perasaanmu sekarang, Mbak? Tanya Yanto sambil menuang air ke dalam gelas plastik. Sedikit lebih baik, terima kasih. Jawab Sinta pelan, menerima air itu dan meneguknya perlahan. Keheningan sejenak menyelimuti mereka. Sinta tampak gelisah. Matanya sesekali menatap ke arah pintu gubuk, seolah takut ada orang yang mengikuti. Yanto yang memperhatikan perubahan raut wajahnya, mengerutkan dahi. Kamu masih takut? Tanyanya. Sinta menghela napas panjang. Tangannya menggenggam kain penutup luka di lengannya. Yanto, ada hal yang harus aku ceritakan padamu. Yanto menatap serius. Apa itu? Sinta terdiam beberapa detik, menunduk sebelum akhirnya mengangkat wajahnya. Sorot matanya tegas, namun ada keraguan yang jelas terlihat. Aku bukan orang biasa. Aku CEO di sebuah perusahaan besar. Namanya Sinar Abadi Corporation. Yanto terperanjat. Air di tangannya hampir tumpah. Apa? CEO? Sinta mengangguk. Iya, aku memimpin perusahaan itu sejak 2 tahun lalu, setelah ayahku meninggal. Usiaku masih muda, tapi aku berusaha mempertahankan warisan keluarga. Banyak orang yang meragukan, bahkan membenciku. Dan aku yakin, begal yang menyerangku malam itu bukan sekadar perampok jalanan biasa. Itu direncanakan.
Yanto terdiam, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja ia dengar. Seorang gadis dengan gaun mahal, wajah cantik, dan aura berbeda, ternyata seorang pemimpin perusahaan besar. Dan sekarang, ia terbaring di gubuk reot miliknya. Jadi, yang nyerang kamu, ada hubungannya sama perusahaan? Tanya Yanto hati-hati. Sinta menunduk, menatap tanah. Aku belum tahu pasti, tapi perasaanku kuat. Ada orang yang ingin aku disingkirkan. Kalau mereka berhasil, aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Suasana hening kembali. Hanya suara angin yang masuk melalui celah dinding bambu menemani percakapan itu. Yanto menelan ludah. Ia merasa dunia Sinta terlalu jauh dari kehidupannya. Ia hanya seorang pemuda miskin, sedangkan gadis ini seorang CEO muda terkenal. Namun, satu hal yang jelas, ia sudah terlibat. Ia menemukan Sinta, menyelamatkannya, dan sekarang ia tahu rahasia besar tentang siapa sebenarnya gadis itu. Kenapa kamu cerita semua ini ke saya? Tanya Yanto akhirnya. Sinta menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Karena aku percaya sama kamu. Kamu yang menyelamatkanku, merawatku, tanpa pamrih. Aku minta satu hal, Yanto, tolong rahasiakan identitasku. Setidaknya untuk sementara, sampai aku tahu siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Yanto menunduk, hatinya berdebar. Ia tidak pernah dimintai janji sebesar ini. Tapi melihat wajah Sinta yang penuh harap, ia merasa tak bisa menolak. Ia mengangguk pelan. Baik, Mbak, maksudku, baik, Sinta. Aku janji nggak akan cerita ke siapapun. Kamu tenang aja. Selama di sini nggak ada yang bakal tahu siapa kamu. Sinta tersenyum tipis. Senyum pertama yang keluar sejak Yanto menemukannya. Terima kasih, Yanto. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau aku nggak ketemu kamu malam itu. Yanto ikut tersenyum, meski hatinya masih bergolak. Ia sadar. Sejak malam itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Menyimpan rahasia seorang CEO besar bukan perkara kecil. Tapi entah mengapa, ia merasa rela. Ada sesuatu dalam diri Sinta yang membuatnya ingin selalu menjaga gadis itu. Dan tanpa ia sadari, sejak saat itu benih perasaan aneh mulai tumbuh dalam hatinya. Sinta sering duduk di depan gubuk, memandangi langit biru pagi hari, mencoba mengusir kegelisahan yang terus menghantui pikirannya. Ia tahu dunia di luar sana sedang kacau tanpa dirinya. Perusahaan besar yang ia pimpin tentu jadi bahan perbincangan, apalagi setelah ia mendadak menghilang. Suatu sore, suara televisi dari rumah tetangga yang tak jauh dari gubuk terdengar cukup jelas. Yanto sedang mencuci pakaian di luar ketika melihat Sinta menegakkan tubuhnya, memperhatikan suara berita yang samar-samar terdengar. Yanto, bisa tolong besarkan volume televisi di rumah sebelah? Aku dengar ada berita penting. Pinta Sinta dengan nada cemas. Yanto mengangguk cepat. Ia berlari kecil menghampiri rumah tetangga. Sebuah rumah semi permanen milik seorang bapak tua yang memang suka menonton berita. Untungnya, si pemilik rumah tak keberatan ketika Yanto meminta volume dikeraskan. Suara pembawa berita pun terdengar semakin jelas hingga ke gubuk kecil itu. Polisi berhasil mengungkap dalang di balik kasus begal yang menimpa CEO muda Sinar Abadi Corporation, Sinta Wijaya. Dari hasil penyelidikan, pelaku begal mengaku mendapat perintah dari seorang wanita yang merupakan staf di perusahaan tersebut. Wanita itu bernama Nadia Santoso. Mata Sinta membelalak. Nafasnya tercekat. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Ia memegangi dadanya, mencoba mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. Nadia? Bisiknya. Hampir tak percaya. Yanto yang kembali mendekat buru-buru bertanya. Sinta, kamu kenal dia? Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya bergetar. Nadia, dia stafku. Salah satu orang yang paling kupercaya di perusahaan. Selama ini dia terlihat setia, selalu mendukungku. Tapi ternyata, dialah yang mencoba menyingkirkanku. Air mata mengalir di pipinya. Rasa sakit fisik yang selama ini ia tahan, kini kalah oleh rasa sakit batin yang menghantam hatinya. Dikhianati oleh orang dalam, oleh seseorang yang selama ini ada di sisinya, adalah luka yang jauh lebih dalam.
Yanto duduk di sampingnya, menepuk pundaknya pelan. Sinta, sabar. Memang sakit rasanya kalau dikhianati orang yang kita percaya. Tapi setidaknya sekarang kamu tahu siapa dalangnya. Itu lebih baik daripada terus hidup dalam kebingungan. Sinta menoleh, matanya sembab. Tapi kenapa, Yanto? Kenapa harus Nadia? Aku sudah memperlakukannya baik. Aku percaya padanya. Apa salahku sampai dia tega melakukan ini? Yanto menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara tenang. Kadang, kesetiaan orang bisa berubah karena ambisi. Dunia bisnis itu keras. Sinta, banyak yang rela mengorbankan orang lain demi naik ke atas. Jangan salahin dirimu. Itu bukan salahmu, tapi salah dia yang rakus. Sinta terdiam, menunduk, merenungi kata-kata Yanto. Ada kebenaran pahit di sana. Sejenak hening, hanya suara jangkrik sore itu yang terdengar. Angin bertiup pelan, mengibaskan rambut panjang Sinta yang masih kusut. Dalam hati, Sinta bertekad. Aku tidak bisa terus sembunyi. Nadia sudah menodai kepercayaan, dan dia harus bertanggung jawab. Aku akan kembali, Yanto. Aku akan buktikan bahwa aku tidak mudah dijatuhkan. Yanto hanya menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Ia tahu, Sinta bukan gadis lemah. Di balik tubuh rapuh itu, ada jiwa pemimpin yang kuat. Namun, ia juga sadar, sejak saat ini dirinya semakin terseret ke dalam dunia Sinta. Dunia yang keras, penuh intrik, jauh berbeda dari kehidupannya yang sederhana. Hari-hari berlalu dengan perlahan di gubuk sederhana itu. Luka-luka Sinta mulai membaik, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Selama masa pemulihan itu, ia benar-benar bergantung pada Yanto. Pemuda miskin itu tidak pernah sekalipun mengeluh, meski harus membagi sedikit makanan yang ia punya, meski harus bekerja lebih keras demi bisa memberi makan tamunya. Setiap pagi, Yanto bangun lebih awal. Ia menimba air dari sungai, memasak bubur sederhana, dan memastikan Sinta minum obat herbal yang ia beli dari warung kecil di kampung. Ketulusannya terlihat jelas di setiap perbuatan, membuat Sinta semakin terharu. Kenapa kamu repot-repot begini, Yanto? Tanya Sinta suatu pagi ketika ia melihat Yanto sibuk meniup api kecil di tungku tanah. Kamu bahkan sampai jarang makan sendiri. Yanto menoleh, tersenyum tipis sambil mengelap keringatnya. Kalau kamu sehat, saya juga ikut senang. Lagian, apa gunanya hidup kalau kita nggak bisa nolong orang lain? Jawaban sederhana itu membuat hati Sinta bergetar. Ia pernah dikelilingi banyak orang di kantor, para bawahan, kolega, bahkan pengusaha besar yang ingin dekat dengannya. Tapi tak seorang pun memberi perhatian setulus Yanto. Mereka biasanya punya maksud, punya kepentingan. Hanya Yanto yang benar-benar tulus, tanpa pamrih. Di malam hari, ketika Yanto duduk di beranda menatap langit, Sinta terkadang ikut duduk di sampingnya. Mereka berbincang ringan, tentang kehidupan, tentang impian, tentang masa lalu. Aku selalu ingin punya hidup sederhana, kata Yanto suatu malam, menatap bintang yang bertebaran. Bisa kerja tenang, punya keluarga kecil, dan rumah yang gak bocor kalau hujan. Sinta menoleh, menatap wajahnya dari samping. Ada ketulusan yang begitu nyata dalam tatapan itu. Kamu sederhana sekali, Yanto. Yanto tertawa kecil. Kalau nggak sederhana, ya nggak jadi saya. Sinta ikut tersenyum. Senyum yang selama ini jarang muncul sejak ayahnya tiada. Senyum yang membuat hatinya hangat kembali. Hari-hari berikutnya, ia mulai menyadari hal-hal kecil tentang Yanto. Bagaimana pemuda itu selalu mengalah meski perutnya lapar. Bagaimana ia dengan sabar mendengarkan setiap keluhan Sinta. Bagaimana ia bisa membuatnya tertawa dengan cerita-cerita sederhana. Sinta pernah berpikir hatinya sudah membeku, dingin karena dunia bisnis yang penuh tipu daya dan ambisi. Tapi kehadiran Yanto perlahan mencairkan kebekuan itu. Ia merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Di sisi lain, Yanto sendiri mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali Sinta tersenyum padanya, ada rasa berdebar yang sulit ia kendalikan. Ia tahu, gadis ini bukan orang sembarangan.
Dunia mereka sangat berbeda. Tapi hatinya tidak bisa membohongi diri. Suatu sore, ketika Sinta tertawa lepas mendengar cerita konyol Yanto tentang masa kecilnya, pemuda itu terdiam sejenak, menatapnya. Dalam hatinya, ia bergumam, "Kalau boleh jujur, Sinta, aku takut jatuh hati padamu. Tapi sepertinya hatiku sudah terlanjur memilihmu." Beberapa minggu berlalu, luka-luka di tubuh Sinta sudah mulai pulih. Pipi pucatnya perlahan kembali berwarna. Langkahnya kini lebih mantap, dan matanya tidak lagi redup. Meski begitu, luka batin akibat pengkhianatan Nadia masih tertinggal di sudut hatinya. Suatu pagi, Sinta duduk di beranda gubuk bersama Yanto. Ia menatap langit biru yang luas, kemudian menoleh pada pemuda sederhana di sampingnya. Yanto sibuk menganyam bambu untuk memperbaiki dinding gubuk yang bolong. Wajahnya penuh kesungguhan. "Yanto," panggil Sinta dengan suara lembut. Yanto menoleh, tersenyum. "Iya, kenapa?" "Aku sudah memutuskan. Aku nggak bisa terus bersembunyi di sini. Aku harus kembali. Aku harus melawan Nadia." Yanto terdiam sejenak, menatap serius wajah Sinta. Ia tahu saat itu akan tiba, cepat atau lambat. "Apa kamu sudah siap? Dunia di luar sana nggak seaman di sini." Sinta mengangguk mantap. "Aku tidak punya pilihan. Kalau aku terus diam, Nadia akan semakin berkuasa. Perusahaan ayahku bisa hancur di tangannya. Aku harus melindungi apa yang sudah beliau titipkan padaku." Ada getaran emosi di suara Sinta, sebuah keberanian yang lahir dari tekad dan luka. Yanto menarik napas panjang. Hatinya bimbang. Ia ingin Sinta tetap aman bersamanya, jauh dari intrik yang berbahaya. Tapi ia juga tahu, itu bukan sifat Sinta. Gadis itu adalah seorang pemimpin, seorang pejuang. Menahannya di gubuk sederhana sama saja dengan mengikat burung elang di sangkar kecil. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Yanto akhirnya. "Aku akan hubungi polisi. Mereka sudah punya bukti dari para begal yang ditangkap. Aku ingin mereka menindaklanjuti kasus ini. Nadia harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya." Yanto mengangguk pelan. "Itu langkah yang benar. Tapi, kamu yakin bisa hadapi semua ini sendirian?" Sinta menatapnya. Tatapannya dalam. "Aku tidak sendiri. Aku punya kamu, Yanto." Kata-kata itu membuat dada Yanto bergetar. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan senyum kecil yang muncul. Meski ia sadar, dirinya hanya seorang pemuda miskin, entah bagaimana Sinta selalu memperhitungkan keberadaannya. Hari itu, Sinta memberanikan diri datang ke kantor polisi dengan ditemani Yanto. Meski pakaian yang ia kenakan sederhana, auranya tetap memancar, auranya seorang pemimpin. Polisi menyambut dengan serius, mendengarkan pengaduan langsung dari seorang CEO muda yang hampir kehilangan nyawa. Setelah memberikan keterangan panjang, Sinta keluar dari kantor polisi. Di depan gedung, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Akhirnya, aku mulai melangkah lagi." Yanto berdiri di sampingnya, menepuk pundaknya pelan. "Aku bangga sama kamu, Sinta. Kamu berani. Kamu kuat." Sinta menoleh, matanya berkaca-kaca. "Aku kuat karena ada kamu, Yanto. Kamu mungkin gak sadar, tapi keberadaanmu membuatku berani." Yanto tercekat mendengar itu. Ia hanya bisa tersenyum kaku, menahan gejolak perasaan yang semakin tumbuh di hatinya. Ia tahu, dunia Sinta terlalu tinggi untuk dirinya. Tapi di sisi lain, setiap kata yang keluar dari bibir gadis itu justru menariknya semakin dalam ke dalam perasaan yang tak terhindarkan. Dalam hati, Yanto berbisik, "Kalau aku boleh jujur, Sinta, aku ingin terus ada di sampingmu. Tapi apa aku pantas?" Hari itu kantor pusat Sinar Abadi Corporation tampak lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan hilir mudik dengan wajah tegang, karena sudah beberapa minggu CEO mereka menghilang tanpa kabar. Rumor beredar kemana-mana. Ada yang bilang Sinta sakit parah, ada pula yang mengatakan ia kabur ke luar negeri. Namun siang itu, suasana kantor mendadak berubah tegang ketika beberapa polisi memasuki lobi utama.
Para pegawai saling berbisik, bertanya-tanya ada apa gerangan. Di lantai atas, Nadia sedang duduk di ruangannya. Wajahnya terlihat puas, seolah semua berjalan sesuai rencana. Ia kini merasa seperti penguasa baru di kantor, mengatur rapat-rapat penting seakan-akan posisinya sudah resmi menggantikan Sinta. Namun kepuasannya runtuh ketika suara derap langkah polisi terdengar mendekat. "Saudari Nadia Santoso?" tanya seorang perwira polisi tegas. Nadia berdiri kaku. "Iya, saya. Ada apa ya, Pak?" "Saudari kami tangkap atas dugaan menjadi dalang dalam kasus penyerangan dan percobaan pembunuhan terhadap CEO Sinar Abadi Corporation, Ibu Sinta Wijaya." Kata-kata itu langsung meledak seperti bom. Para staf yang berkumpul di luar ruangan terperangah, saling pandang dengan mata terbelalak. "Apa? Nadia?" bisik salah satu staf. "Dia dalangnya?" "Astaga," ujar yang lain. Nadia mencoba menyangkal. "Apa? Itu tidak benar. Ini fitnah. Saya loyal pada Bu Sinta. Saya bahkan..." "Cukup," potong polisi sambil menunjukkan dokumen. "Kami punya pengakuan langsung dari para pelaku begal. Mereka mengaku menerima perintah dan bayaran dari Anda. Semua bukti mengarah pada Anda. Nadia, ikut bersama kami ke kantor polisi." Nadia panik. Wajahnya pucat pasi. "Tidak, kalian salah orang. Aku dijebak. Aku..." Namun dua petugas sudah memegang lengannya dan memborgolnya di depan semua orang. Para karyawan yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Sebagian merasa jijik karena telah mempercayainya selama ini. Sebagian lagi menatapnya dengan kemarahan. Dan tepat di saat itu, pintu lobi utama terbuka. Semua mata terarah ke sana. Sosok wanita muda berjalan masuk dengan langkah mantap. Rambut panjangnya tergerai rapi. Tubuhnya terlihat anggun dalam balutan pakaian sederhana tapi berwibawa. Wajahnya tegas meski masih menyimpan bekas luka samar. "Itu Bu Sinta," seru salah satu staf dengan suara gemetar. Suasana kantor seketika gempar. Beberapa karyawan menutup mulutnya tak percaya. Yang lain bertepuk tangan penuh lega. Sinta berdiri tegak di hadapan semua orang. Tatapannya tajam, langsung mengarah pada Nadia yang sedang diseret polisi. "Aku sudah mempercayaimu, Nadia," ucap Sinta dengan suara dingin namun bergetar karena emosi. "Kau kuanggap sahabat. Bahkan kupercaya ikut mengurus perusahaan ini. Tapi ternyata, kau menusukku dari belakang." Nadia menunduk. Wajahnya penuh kebencian bercampur ketakutan. Ia berusaha berteriak, tapi polisi segera membawanya pergi. Begitu Nadia menghilang dari pandangan, Sinta menoleh ke arah karyawannya. Suaranya berubah lebih hangat, meski tetap berwibawa. "Aku kembali. Terima kasih karena sudah tetap bekerja dengan baik meski aku menghilang. Mulai hari ini, kita bersihkan perusahaan ini dari orang-orang yang haus kekuasaan." Suasana pecah dengan tepuk tangan. Nama baik Sinta pulih seketika. Di sisi lain, dari sudut ruangan, Yanto berdiri memperhatikan. Ia masih mengenakan pakaian sederhana, merasa canggung di antara orang-orang berjas rapi. Namun hatinya bergetar bangga. Ia tahu, gadis yang ia temukan di tumpukan sampah itu bukan hanya kuat, tapi juga seorang pemimpin sejati. Dan entah kenapa, rasa kagum itu semakin menumbuhkan sesuatu yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Perasaan cinta. Malam itu, setelah kejadian dramatis di kantor berakhir, Sinta mengajak Yanto duduk di balkon rumah mewahnya. Rumah itu bak istana jika dibandingkan dengan gubuk kecil yang selama ini Yanto tinggali. Lampu-lampu taman berkilauan, kolam renang berkilau memantulkan cahaya bulan, dan angin malam berhembus lembut. Namun di tengah semua kemewahan itu, Yanto justru merasa kiku. Tangannya menggenggam lutut. Matanya sesekali melirik sekeliling. Semua terasa asing baginya. "Sinta, apa kamu yakin aku pantas ada di sini?" tanya Yanto pelan, suaranya ragu. Sinta menoleh, menatapnya dengan lembut. "Kenapa tidak? Kamu penyelamatku, Yanto. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini." Yanto menggeleng pelan. "Aku cuma orang miskin, Sin.
Hidupku bahkan gak layak dibandingkan rumah ini. Aku takut, kalau orang-orang tahu aku tinggal di sini, mereka akan meremehkanmu. Sinta tersenyum samar. Biarlah orang berkata apapun. Yang penting, aku tahu siapa dirimu. Kamu tulus, jujur, dan berani. Itu jauh lebih berharga daripada harta apapun. Kata-kata itu membuat dada Yanto bergetar. Ia menunduk, menahan senyum sekaligus rasa haru. Beberapa hari kemudian, Sinta benar-benar mulai memperkenalkan Yanto ke lingkungannya. Ia mengajaknya ikut menghadiri acara makan malam bersama kolega bisnis, sesuatu yang tidak pernah terbayang dalam hidup Yanto. Awalnya, banyak orang menatap sinis. Siapa pemuda itu? Kenapa bajunya begitu sederhana? Bisik sebagian tamu. Ada pula yang dengan nada meremehkan berkata, masa CEO cantik seperti Sinta dekat dengan pemuda kampung? Namun Sinta tidak goyah. Ia berdiri tegak di samping Yanto, bahkan menggandeng lengannya dengan penuh keyakinan. Kenalkan, ujarnya dengan suara lantang. Ini Yanto. Ia orang istimewa dalam hidupku. Ruangan mendadak hening. Banyak pasang mata membelalak tidak percaya. Yanto sendiri tertegun. Wajahnya memanas. Ia tidak menyangka Sinta akan menyebutnya begitu di depan orang banyak. Usai acara, Yanto sempat protes setengah berbisik. Kenapa kamu bilang aku orang istimewa? Itu terlalu berlebihan, Sinta. Sinta menatapnya serius, lalu tersenyum hangat. Karena memang begitu adanya. Kamu lebih dari sekadar penolong bagiku, Yanto. Kamu adalah alasan aku bisa berdiri lagi. Dan aku tidak ingin menyembunyikan itu dari dunia. Yanto terdiam, hatinya berdebar kencang. Kata-kata itu terasa seperti pengakuan yang lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Ada ketulusan, ada perasaan yang dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Yanto menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Sinta perlahan mulai memudar. Dunia mereka memang berbeda, tapi hati, tampaknya mulai saling memilih. Kabar itu menyebar dengan cepat, seperti angin kencang yang menerobos setiap sudut kota. CEO muda Sinar Abadi Corporation akan menikah dengan seorang pemuda miskin yang dulunya tinggal di gubuk reot. Media menyorotnya. Gosip kantor makin ramai. Ada yang mencibir, ada yang terkejut. Bahkan ada yang terang-terangan menentang. Tidak masuk akal. Seru salah seorang kolega bisnis. Sinta bisa memilih pria kaya, tampan, berpendidikan tinggi. Kenapa dia justru memilih pemuda miskin yang tidak jelas asal-usulnya? Namun Sinta bergeming. Ia tersenyum tenang setiap kali ditanya, dan hanya menjawab, karena dia yang menyelamatkanku. Karena dia yang membuatku percaya lagi pada cinta. Hari pernikahan pun tiba. Bukannya pesta mewah di hotel berbintang, Sinta justru memilih sebuah taman sederhana dengan dekorasi hangat, bunga segar, kursi kayu, dan lampu-lampu kecil yang berkelip indah saat senja turun. Yanto berdiri di pelaminan dengan jas sederhana. Wajahnya tegang sekaligus haru. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Siapa sangka pemuda miskin yang dulu hanya bisa makan seadanya, kini berdiri di samping seorang wanita luar biasa. Sinta berjalan pelan menuju pelaminan. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya, namun kecantikannya membuat semua orang terdiam. Senyumnya hanya tertuju pada Yanto. Ketika mereka duduk berdampingan, penghulu memulai akad. Suara Yanto bergetar, namun mantap saat mengucapkan ijab kabul. Dan ketika kata, sah, diucapkan oleh para saksi, air mata jatuh di pipinya. Para tamu ada yang terharu. Ada pula yang masih berbisik sinis. Namun Sinta tidak peduli. Setelah resmi menjadi suami istri, ia menggenggam tangan Yanto erat-erat dan berbisik di telinganya. Mulai sekarang, kamu bukan lagi pemuda miskin. Kamu adalah suamiku, dan ayah dari anak-anakku kelak. Yanto menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Sinta. Aku janji akan selalu menjagamu. Meski seluruh dunia meremehkan kita. Sorak tepuk tangan pecah, musik lembut mengalun, dan suasana berubah hangat. Pernikahan itu mungkin tidak mewah, mungkin tidak glamor, tapi penuh cinta dan ketulusan. Di wajah kedua mempelai terpancar kebahagiaan yang nyata,
Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta atau kekuasaan. Dan meski banyak orang masih menganggapnya pernikahan yang mengejutkan, bagi Sinta dan Yanto, itu adalah awal dari kehidupan baru yang mereka impikan. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti lembaran baru yang penuh warna bagi Yanto dan Sinta. Hidup Yanto berubah drastis. Dari pemuda miskin yang terbiasa tidur di gubuk reot, kini ia tinggal di rumah megah dengan fasilitas serba lengkap. Namun meski hidupnya kini bergelimang harta, sifat Yanto tidak berubah. Ia tetap bangun pagi-pagi, menyapu halaman, bahkan kadang membantu penjaga taman merapikan bunga. Para pekerja rumah heran melihatnya. "Pak Yanto, tidak usah repot, biar kami yang mengurus," ucap salah seorang pelayan. Yanto hanya tersenyum. "Saya sudah terbiasa begini sejak kecil. Lagi pula, bukan kekayaan yang membuat hidup terasa nyaman, tapi hati yang bersih." Sikap sederhana itu membuat banyak orang kagum, meski tidak sedikit pula yang iri. Beberapa kolega bisnis Sinta masih meremehkan Yanto. Suaminya itu cuma pemuda kampung. "Apa pantas mendampingi CEO besar?" bisik mereka. Namun Sinta selalu menanggapi dengan senyum. Baginya, Yanto adalah kekuatan. Saat lelah dengan urusan kantor, ia selalu menemukan ketenangan dalam pelukan suaminya. Di sisi lain, Yanto pun berusaha mengimbangi kehidupan baru ini. Ia mulai belajar banyak hal, membaca buku bisnis, menemani Sinta ke rapat-rapat penting, bahkan diam-diam mengikuti kursus untuk menambah pengetahuan. Semua itu ia lakukan bukan karena ambisi, tapi karena ingin menjadi suami yang bisa selalu mendukung istrinya. Sinta sangat tersentuh dengan usaha itu. Suatu malam, setelah makan malam, ia menatap Yanto dengan mata berbinar. "Kamu tahu, Yanto, kehadiranmu membuatku merasa lebih kuat. Aku dulu pikir aku bisa berdiri sendiri. Tapi ternyata, aku lebih bahagia saat ada kamu di sisiku." Yanto menggenggam tangannya. "Dan aku pun tidak pernah membayangkan hidup seperti ini. Tapi yang membuatku bahagia bukanlah rumah besar atau harta, Sinta, melainkan kamu." Sinta tersenyum, lalu bersandar di bahu Yanto. Mereka menikmati malam yang hening, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Hidup baru mereka memang penuh dengan komentar orang. Ada yang iri, ada yang mencibir, ada yang mengagumi. Namun bagi Sinta dan Yanto, semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah mereka saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mencintai. Dan di balik semua itu, kebahagiaan mereka sedang bersiap memasuki babak yang lebih indah. Beberapa tahun telah berlalu sejak pernikahan yang dulu sempat menghebohkan banyak orang. Yanto dan Sinta kini menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Perusahaan Sinta semakin maju, dan Yanto pun ikut mendampingi, meski ia lebih banyak berperan sebagai suami yang setia dan ayah yang penuh kasih. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Di sebuah ruang bersalin mewah namun sederhana suasananya, Sinta terbaring dengan wajah penuh peluh. Yanto menggenggam tangannya erat, tak pernah melepaskan meski jantungnya berdebar kencang. "Yanto, aku takut," bisik Sinta dengan suara lemah. Yanto mengusap kening istrinya. Matanya berkaca-kaca. "Jangan takut, sayang. Aku di sini. Aku nggak akan pergi kemanapun." Dan ketika tangisan bayi terdengar nyaring memenuhi ruangan, air mata Yanto tumpah. Seorang perawat menyerahkan bayi mungil itu ke pelukan Sinta. Wajah Sinta berseri-seri meski lelah. "Lihat, Yanto, ini putri kita," ucapnya dengan suara bergetar. Yanto mendekap bayi itu dengan hati-hati, seakan takut ia terlalu rapuh. Air matanya mengalir deras. Aku nggak pernah membayangkan hidupku akan sempurna begini. Dulu aku cuma pemuda miskin yang nggak punya apa-apa. Tapi sekarang," ia menatap Sinta dengan penuh cinta. "Aku punya kamu, dan aku punya dia. Aku sudah kaya dengan cara